menjadi satu bangsa Indonesia namanya Pancasila. Pernah dengar nggak? Coba, apa artinya Pancasila? Yang keempat apa? Ayo. Yang keempat lupa, tanya kali mama apa? Jadi malu. Ingat-ingat. Sudah ingat Pak. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, kan kemarin Mbak Tina boleh pamit. Terus tiba-tiba diundang sama Bapak Tito. Makasih banyak ya Pak sudah diundang saya di sini. Ya. Terus kata Bapak Tito, jangan dong Mbak Tina boleh, jangan pamit. Soalnya saya jadi bangga-bangga ya kalau saya tahu Bapak Tito salah satu subscriber Mbak Tina boleh. Iya. Gimana Pak cara subscribe channel saya? Bagaimana ketemu channel saya? Saya kan semenjak COVID-19 bulan Maret banyak juga working from home. Nah, jadi karena working from home, jadi banyak waktu untuk bersosial media, termasuk nonton YouTube, Netflix. Biasanya YouTube yang saya sukai, saya nggak mau yang berat-berat karena kerjaan saya udah berat. Betul Pak. Jadi akhirnya saya nonton yang mancing. Oke. Ya, karena dulu saya hobi mancing. Saya nonton yang diving ya, karena juga saya suka diving sama istri saya. Luar biasa. Iya. Nanti kita akan kasih lihat channel istri Bapak Tito juga salah satu YouTuber. Tapi YouTuber yang tidak profesional. Oh, tapi kualitas videonya luar biasa. Oke, terima kasih. Iya. Nah, kemudian saya suka juga yang adventure, perjalanan-perjalanan. Nah, saya cari research itu ya. Begitu saya search, saya lihat ada, ini ada acara, ada orang bule. Nah, namanya Mbak Tina Bule kan. Betul. Saya lihat ini saya ikutin, ini kok lucu banget ya. Makasih banyak Pak. Karena ini kalau ada orang bule yang sampai seperti orang Indonesia, turun sampai ke pasar, lomba burung, kemudian Pancing juga Pak. mancing di empang, ikut apa nama itu, Pasukan orange juga. pasukan orange, mancing di sungai, main layang-layang. Perasaan saya belum pernah. Kalau cowok iya, tapi kalau cewek kayaknya baru kali ini saya nonton gitu ya. Ada beberapa memang orang bule, perempuan, gamelan, dancing, ya, nyanyi Jawa. Tapi yang bertindak seperti orang Indonesia, apalagi ke grassroots yang ke masyarakat bawah, itu jarang saya lihat. Ini makanya menarik. Saya bilang sama istri saya, lucu ya di acara ini. Ada orang bule bisa bahasa Indonesia. Makasih banyak Pak. Ya, dan setelah itu saya nonton suami Mbak Tina, Mas Bayu, ada juga Mas Bayu di sini. Itu di belakang kamera. saya lihat ini orangnya baik gitu loh. Iya, baik, kalem, tenang gitu. Setelah itu lihat anaknya lagi, lucu gitu, aktif sekali kan. Luar biasa. Tapi ada satu video, ketika ada satu seri video, saya lihat kok ada yang saya kenal, Ibu Anggi. Dan Ibu Anggi ini kan teman saya lama, udah 20 tahun. Saya lihat, ikutin, rupanya Mas Bayu ini putranya Mbak Anggi. Betul. Dan rupanya Mbak Tina Bule menantunya Mbak Anggi. Betul Pak. Saya nonton lagi, saya Halo, hubungin. Iya, saya hubungin Mbak Anggi. Mbak, itu Mas Bayu putranya? Iya. Mbak Tina Bule menantunya? Iya. Saya bilang, kenapa? Enggak, saya subscribernya. Karena ini lucu, saya bilang itu. Keluarga yang harmonis. Gitu. Makasih banyak Pak. Nah, karena bagi saya juga itu jadi hiburan enteng. Kadang-kadang saya senyum-senyum sendiri gitu. Nonton ada orang bule berbahasa Indonesia yang sangat kolokvial, bisa berbahasa seperti bahasa gaul gitu loh. Makanya saya bilang, Mbak Anggi bilang, mau kenal ya sama keluarga Surya? Iya dong. Sehingga akhirnya Mbak Tina datang berkunjung ke kediaman saya ini dengan Mas Bayu, Makasih banyak, dengan Pak, tudornya. Saya terima kasih banyak.
Kita terima kasih banyak Iya. sudah diundang. Dan ya sebenarnya Pak Tito sudah bilang kalau kita nggak boleh pamit ya. Karena Harus sekarang cinta Indonesia. sangat cinta Indonesia, tapi ya sekarang menjadi luar biasa semangatnya, dan kita akan pasti mulai syuting dan teruskan. Kalau saya bisa tahu kalau Bapak Tito ada salah satu penonton kita. Iya, saya sampaikan Mbak Anggi, Mbak kasih tahu sama Mbak Tina Budenya, terusin aja YouTube-nya itu karena itu menarik. Sekaligus juga buat promosi Indonesia. Ya, kita masyarakat Indonesia pengen tahu juga bagaimana pandangan orang bule ya tentang Indonesia. Dan Siapa? iya, dan itu saya kira yang Mbak Tina kan udah jadi top YouTuber. Oh, Jadi amin. bisa menjadi influencer, bisa untuk promote Indonesia. Amin, amin Pak, makasih banyak. Iya. Dan itu penting kaitan sama tugas saya sebagai Menteri Dalam Negeri. Karena salah satu tugas saya juga adalah bagaimana untuk mempromot Indonesia, ya. Apalagi ada orang bule yang sangat Indonesianis itu. Indonesianis. Iya. Aku suka kata itu. Itu menarik bagi saya, bisa mudah-mudahan makin banyak orang tahu Indonesia. Karena saya pernah dulu di mana, di luar negeri, orang lebih banyak tahu Bali daripada Indonesia. Betul, betul sekali. Iya, padahal Bali itu hanya satu pulau dari 17.000 pulau Indonesia. Betul, betul sekali ya. Dan masih mungkin banyak orang di luar negeri yang kurang tahu kalau Bali itu bukan negara sendiri. Iya. Betul ya? Iya, saya pernah ditanya waktu saya di Inggris itu, Pak Tito, where are you from? I'm from Indonesia. Where is Indonesia? Indonesia is located between Singapore and Australia. Berapa sih kan between Singapore and Australia only water. Saya bilang ini ada 17.000 pulau. Terus dia tanya lagi sebelah mananya Bali. Aduh. Saya bilang Bali is one island of 70,000 island we have. Right, iya. Ya itu luar biasanya Indonesia. Gimana di Eropa bisa cari? Di Eropa pun nggak ada sebanyak pulau begitu ya. Cuma kalau beberapa peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas Utara sampai Pulau Rote di NTT, Miangas itu di Sulawesi Utara. Petanya kita potong, kemudian kita superimpose, kita taruh di atas petanya Europe. Dia akan menutup dari Portugal sampai dengan Moskow. Betul. Jadi di seluruh Eropa ya dia ditutup. Betul. Iya. Betul sekali ya. Indonesia luar biasa. Mbak Tina sudah 5 tahun lebih kok di Indonesia. Betul. Punya suami orang Indonesia. Betul sekali. Sudah punya putra blasteran Indonesia Romania. Betul. Sudah pinter bahasa Indonesia. Lumayan Pak, makasih. Saya udah melihat video-videonya, sangat lebih Indonesia pada Indonesia. Contoh aja waktu saya lihat ada video yang ada sablon, buat sablon. Saya juga nggak ngerti cara buat sablon. Nanti saya ajarin ya Pak. Nah itu dia. Habis itu saya lihat juga Mbak Tina ikut lomba burung yang cantik lovebirds ya. Iya, betul. Saya aja belum pernah. Nanti Bahkan diajak Pak. itu dia. Saya lihat mancingnya bukan hanya mancing di kali dan mancing empang, mau ikut lagi mau mancing gama lama. Aduh, saya bilang ini luar biasa sekali nih. Ada orang bule sampai mau betul-betul down to earth kepada masyarakat Indonesia. Tapi ingin jadi orang Indonesia ya. Iya, pengen banget. Kalau makanya kita mulai YouTube-nya, saya mau pengalaman saya menjadi orang Indonesia asli. Oke. Ya, saya lihat sudah mungkin setelah saya melihat video-videonya, ini dalam bahasa saya ya, bahasa gaul ya, ini kawan ini sudah 85% orang Indonesia sebetulnya.
Ya, kayak makanannya sudah familiar, culture-nya sudah familiar, kehidupannya juga sudah familiar. Ke mall juga saya lihat udah banyak, ya. Ya, betul Pak. Ke pasar tradisional sudah oke. Setiap Nah, minggu. tapi kalau mau jadi orang Indonesia itu salah satu yang penting kita ketahui adalah tentang konsep-konsep dasar yang membuat bangsa ini menjadi bangsa Indonesia. Nah, di antaranya itu yang paling penting sekali kalau kita bicara Indonesia, ya, ini kaitan tugas saya ini sebagai Mendagri nih, Ya, betul Pak. untuk Apa itu, meyakinkan bahwa setiap orang Indonesia itu memahami tentang dasar negara, falsafah negara, ideologi negara, dan pandangan hidup negara, sehingga kita menjadi satu bangsa Indonesia namanya Pancasila. Pernah dengar nggak? Pancasila pasti pernah dengar, Nah. tapi sejujurnya Pak, saya pernah baca dalam bahasa Inggris. Soalnya bahasa Indonesia saya pasti kalau ada kata-kata yang formal sekali saya kurang ngerti tetap sampai sekarang. Jadi saya sudah baca dengan bahasa Inggris dan sudah mengerti bagaimana the five principles of Indonesia. Coba, apa artinya Pancasila? Yang pertama, Pancasila artinya apa? Pancasila 5 prinsipal. Oke, ya berasal dari bahasa apa itu? Dari bahasa India ya Pak. Sanskrit. Sanskrit. Iya. Sanskrit. Panca artinya 5. sila Prinsipal. atau dasar ya. Dasar. Apa aja? Yang pertama, pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia Oh, nih? Inggris dulu, yang mana yang more comfortable? Know your God. Know your God. Okay. Know or believe? That's different. Know, only know. Recognize. Believe mean trust. Trust. Yeah. Believe. God. Jadi, Believe. believe in God. Oh, in one God. In one God. Okay. Ya. Yang kedua, lupa ya, campur-campur di kepala saya Pancasila. Kenapa kita harus believe in God? Menurut saya, Tahu bahwa di negara-negara luar ya, di negara-negara lain, ya, ada orang yang tidak mempercayai Tuhan, betul. seperti ateis. Ada juga yang mempercayai ada sesuatu ya yang mengatur dunia ini, menciptakan dunia ini, tapi tidak tahu siapa. Itu yang disebut dengan agnostik. Nah, tapi ada juga yang mempercayai Tuhan. Nah, Indonesia believe in one God. Nah, kenapa kita harus percaya? Dan itu menjadi nomor satu. Menurut saya kalau setiap orang ya, ini ya it's a concept of the whole country, tapi menurut saya itu penting sekali kalau setiap orang harus believe in God, biar ada yang guiding kalau misalnya lagi lost atau ada masalah yang nggak bisa cari solusi, atau ya lagi susah atau lagi bahagia. Dan I believe it's very important. We believe. Yeah. Kita percaya bahwa tidak semua, kita semua kadang-kadang kita harus percaya, ya kita harus percaya bahwa kita ini ada. Terus siapa yang mengadakan? Kita melihat ada dunia, siapa sebetulnya yang membuat dunia ini dan mengatur dunia ini gitu kan? Betul. Kemudian kalau kita ada problem terutama, mau tanya kepada suami nggak bisa jawab, nggak bisa bantu, tahu tanya kepada orang tua nggak bisa bantu, terus kemana lagi tempat kita bertanya? Betul. Ya diantaranya yang paling utama, ya kalau menurut Pancasila dan percaya pada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa membantu kita. Kira-kira begitu. Betul. Believe in God, believe in one God. Betul. Iya. Gimana pendapatnya? Ya, Pernah ada baik punya sekali. masalah? Pernah. Kan Apakah masalah itu bisa diselesaikan orang tuanya misalnya? nggak bisa. Mungkin malu karena pribadi segala macam.
Pernah punya masalah sama keluarga? Lumayan. Ada yang mungkin tidak bisa dibicarakan atau tidak diselesaikan oleh keluarga? Ya, betul. Jadi ya kalau betul. Kemana lagi kita harus bertanya atau meminta tolong? Nah, kita dalam orang Indonesia mempercayai bahwa hanya Tuhan yang bisa bantu kita. Betul. Kira-kira gitu. Ya, saya percaya sama Pak. Terima kasih. Saya terima kasih juga sudah mau belajar. Nomor 2. Saya sebenarnya nggak tahu kalau ini persis nomor. Itu dalam bahasa nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa namanya. Believe in one God itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu dalam bahasa Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa? Kurang tahu. Itu bahasa Sanskrit artinya God. satu. Oh, satu. Ya. Lanjut yang nomor 2. Unity in diversity. Oh, that's number 3. Don't jump. Salah. Karena Pancasila itu tidak boleh dia dilompat-lompat. Dia ada ordernya, ada urutannya. Nomor 2. Jadi mana? Ingat-ingat. Tidak ingat Pak. Udah ingat? Enggak. Just and civilize humanity, atau pendeknya humanity aja. Humanity. Dalam bahasa Indonesia artinya apa? Manusiawi. Ya, kemanusiaan Manusiaan. yang adil dan beradab. Artinya kira-kira apa? Tadi kita sudah percaya kepada adanya Tuhan. Betul. Yang kedua, kita harus berusaha untuk sebagai makhluk sosial harus berinteraksi bersama-sama dengan dan adil, ya, dan menggunakan cara-cara yang civilized, yang beradab ketika berhubungan dengan manusia yang lain. Nggak boleh ketemu orang main tempeleng aja itu, nah itu nggak beradab. Betul. Uncivilized. Betul Orang-orang sekali. Europe kan sebagian besar sudah civilized. Ya, Betul, nggak ya. boleh main pukul aja gitu ya. Betul sekali ya. Ya, itu Ya. itu adalah prinsip kita. Setuju nggak dengan prinsip itu? Setuju banget Pak. Setuju. Di mana setujunya? Soalnya ya mungkin karena enggak setiap negara punya Pancasila ya, seperti Indonesia punya. Mungkin makanya Indonesia bisa sebagus ini dan orangnya sebaik ini karena punya yang 5 prinsip itu. Ya, dan orangnya mungkin jadi pikir 2 kali sebelum mau jahat dengan orang lain atau mau kayak do bad to somebody Ya, else. kita harus berbuat baik dengan sesama manusia. Betul. Kita kira-kira mungkin prinsip yang sila kedua itu adalah seperti itu. Kalau yang ketiga, Unity in diversity. apa itu? Ya, walaupun Indonesia sebesar ini dan orang-orang yang kalau ambil orang dari West Indonesia sama orang dari East Indonesia sangat beda, tapi tetap united seperti orang Indonesia sih. Persatuan Indonesia. Kenapa harus bersatu Indonesia itu? Ya, tetap united. Kenapa harus united? Apa ya? Indonesia adalah salah satu negara yang paling diverse, Diverse, betul. yang paling beragam di dunia ini. Saya kira tidak banyak negara-negara yang memiliki ratusan suku Betul. dengan lebih dari 1000 bahasa asli, ethnical languages, ya. Ya, saya dari Sumatera Selatan, bisa bahasa Palembang, tapi ketika saya ke Bandung, saya nggak bisa bahasa Sunda. Betul. Jadi kalau ada orang Sunda ngomongin saya nggak ngerti. Iya. Saya berangkat ke Bali, orang Bali bicara, saya nggak ngerti. Betul ya. Saya ke Kalimantan, Sulawesi, ke Papua, mereka bicara dengan bahasanya lokal mereka, saya nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Mungkin dia muji-muji saya, mungkin dia kan juga
jelek-jelekin saya ketawa-tawa saja. Jangan Pak, pasti enggak. Tapi iya emang itu luar biasanya. Indonesia, ya, you're from different area, then you speak different language. Correct. Ini bukan dialek lagi ya, tapi beda bahasa. Beda, totally different. Yeah. Selain berbeda suku-suku, ya bahasa, tradisi juga beda-beda. Betul. Ya, National Port juga ada banyak sekali. Mbak Tina kalau datang ke Taman Mini saja udah bisa melihat toh. Betul. Rumah-rumah adatnya beda-beda, pakaiannya juga beda-beda, ya. Tapi semua indah sekali ya. Ya. Aku suka detail-detailnya. Kekayaan itu sangat kaya sekali, berbeda gitu. Kemudian juga berbeda ras keturunan. Karena Indonesia ini dulu juga ada migrants dari India, kemudian mereka juga ada yang kawin campur, sehingga ada keturunan India yang ada di sini, ya, yang sudah menjadi orang Indonesia. Setelah itu ada orang dari Caucasian, dari Eropa, bule, ada Holland dulu, Portugis, Spanish, dan mereka ada juga yang menetap di sini, ada yang kemudian kawin campur, ada anak-anaknya, banyak anak-anaknya ya. Kemudian juga kita lihat ada keturunan dari China, dan Jepang. salah satu Chinese diaspora terbesar di dunia itulah diantaranya di Indonesia. Di Indonesia. Ya, saya kira lebih dari 10-15 juta orang yang Chinese descent, ya, keturunan Chinese yang ada di Indonesia. Wow. Ya. Luar biasa. Ya. Kemudian tadi ada yang keturunan Arab, ya, Betul. juga banyak di sini. Mm-mm. Jadi keturunan ras banyak yang datang ke Indonesia. Kemudian ada yang kawin campur, sehingga mereka sudah mengidentitas dirinya sebagai orang Indonesia. Dia kalau ditanya yang keturunan Tionghoa misalnya, kalau ditanya kampungnya dia nggak tahu lagi. Sudah sekian generations di sini, dia lost already. Di mana kampung halaman nenek moyangnya, ancestors-nya. Kalau ditanya, kamu orang mana? Ya orang Indonesia. Saya lahir di Indonesia. Makan Indonesia. Dan dia Chinese descent, Arab descent, Indian descent, Betul. Caucasian descent. Ya. Jadi itu berbeda ras. Selain itu juga perbedaan agama. Gitu. Ada yang Indonesia lah Muslim majority, tapi juga banyak yang Christian. Betul. Ada yang Catholic, Protestan, ada yang Buddhism. Di Bali lebih dari 65% saya kira lah Hindu. Hindu ya. Ya, saya pernah tugas di Papua 60% Christians, di Sulawesi Utara majority Christians, di NTT Nusa Tenggara Timur juga majority Christians, ada tadi Buddhism juga ada, ya. Ya, itu yang saya suka banget juga kalau di Eropa masih susah ya kalau bilang your minority religion, agama minority, biasanya orangnya jadi kayak aneh gitu. Tapi saya yang paling suka di Indonesia ini, everybody respect each other no matter what. Yes, living in harmony, ya, within differences. Ya, meskipun ada perbedaan, tapi kita menyatukan dalam satu bangsa, berbeda suku, agama, ras. Itulah konsep unity in diversity, atau sila ketiga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yep. Yang keempat apa? Ayo. Yang keempat lupa, tanya kelima apa? Aku jadi malu. Demokrasi. Demokrasi. Ya. Demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Demokrasi in representative. Jadi kita mengakuilah demokrasi. Free ya. Ya, demokrasi itulah salah satu sistem politik yang penting. Karena sistem politik itu ada yang autokrasi, itu dikuasai oleh satu orang, seperti monarki, kingdom, atau authoritarian regime, dikuasai oleh satu orang.
Nah, yang kedua Seperti adalah komunisme, Pak. komunisme bisa dia autokrasi, bisa juga dia oligarki. Oligarki itu dikuasai oleh sekelompok orang, misalnya satu partai, gitu ya. Oh, oke. Yap. Nah, tapi demokrasi ini lebih disukai. Kenapa? Sistem ini berasal dari bahasa Greek ya, yang artinya demos ya, and kratos. Demos itu artinya adalah rakyat, kratos apa artinya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki negara. Betul. Ya, dan kemudian ada permusyawaratan, ada dialog untuk mencapai satu agreement melalui perwakilan-perwakilan. Nah, jadi konsep demokrasi ini membuat Indonesia tidak akan pernah menjadi negara autokrasi atau oligarki. Gitu. Iya, dan bagus soalnya kan kalau lagi demokrat ya, mungkin orangnya juga merasa yang mereka punya pilihan ya. Yep. Karena dengan demokrasi artinya pemilik negaranya adalah rakyat. Betul. Ya, bukan di tangan satu orang atau satu kelompok. Betul. Nah, ini adanya hak-hak rakyat sebagai pemilik bangsa. Ya. Nomor 5, ayo. Bapak 3, 4, dan 5 aku nggak ingat sama sekali jadi mana. Social? Pak? Social. Social? Distancing. No. Enggak, Pak. Cuma bercanda kok. Itu COVID itu. Oh, iya. Social justice. Social. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi kita harus adil kepada seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras, status, apakah dia high class, middle class, low class. Kita harus menciptakan keadilan yang sama Betul. bagi seluruh rakyat. Nah, itulah konsep Pancasila. Ya. Nah, sekarang kalau mau jadi orang Indonesia harus tahu itu. Artinya harus percaya kepada Tuhan. Kemudian kedua, harus berbuat baik bagi sesama manusia. Yang ketiga, harus mengikat diri dalam persatuan bangsa Indonesia. Meskipun Mbak Tina dari Romania, ya, Betul, Pak. udah masuk ke sini, maka kalau menjadi bangsa Indonesia, ya, yang dari keturunan ras yang berbeda, dari Tionghoa, dari keturunan India, keturunan Arab, ya, atau berbeda agamanya, atau berbeda sukunya, Mbak Tina harus menganggap mereka adalah keluarga. Betul. Mereka adalah sebagian dari Mbak Tina sebagai satu bangsa. Dan yang lain pun bangsa Indonesia juga tidak akan melihat Mbak Tina, oh ini orang Romania, ini tidak. Begitu sudah menjadi warga negara bangsa Indonesia, adalah bagian dari keluarga besar bangsa tanpa melihat latar belakangnya. Nah, yang keempat tadi, ya, kita mengakui adanya demokrasi. Ya, demokrasi bahwa negara ini adalah negara yang mengakui kedaulatan kekuasaan di tangan rakyat. Mbak Tina menjadi orang Indonesia, Mbak Tina juga menjadi pemilik saham bangsa ini. Kira-kira begitu. Ya, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita harus berbuat adil, pemerintah juga berbuat adil kepada seluruh rakyatnya tanpa membedakan status latar belakang. Mbak Tina pun juga harus bisa berbuat adil kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang. Meskipun saya lihat sudah sih di video-videonya bantuin ibu-ibu jual nangka, ya, pisang goreng, Iya, Pak. berbuat adil tidak hanya kepada high class, high end, tapi juga kepada low class. Betul. Saya kira betul itu. sekali, Pak. Itu Terima kasih konsep banyak. Indonesia. Terima kasih banyak, saya sudah belajar banyak, bangga dari Bapak. Tapi tahu nggak sejarahnya? Kenapa sih perlu Pancasila?
Pancasila itu kalau menurut saya dan sekarang mengerti banget apa itu Pancasila, penting banget untuk bukan buat cuma Indonesia aja punya, tapi setiap negara punya. Soalnya mungkin ya orang Indonesia bisa sebaik itu soalnya punya prinsip sebaik itu. Tapi kenapa itu harus ada 5 itu? Tahu nggak sejarahnya? Nggak tahu. Belum tahu. Udah baca sejarah Indonesia? Indonesia merdeka tanggal berapa? Tahun berapa? 45. Tanggal? 18 Agustus. 17? Yep. 17 Agustus. Maaf. Ya, jangan nama-nama ya. Iya, maaf. 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Ya, Indonesia itu merdeka ketika sebelumnya Indonesia itu dalam masa perang pasca Perang Dunia Kedua. Jadi dulu Indonesia dijajah, dikonquer oleh Holland, the Dutch, Belanda. Dan kemudian Belanda karena ada Perang Dunia Kedua, Jepang masuk, dia mau menjadi Big Brother of Asia. Kemudian mereka kalahkan Belanda yang ada di sini, ya. Dan kemudian ada yang jadi tawanan perang. Tapi setelah itu terjadi arus balik, terjadi perubahan. Dengan adanya serangan Pearl Harbor, Amerika bangkit di Asia Pasifik dan juga di Eropa. Kita melihat bagaimana Hitler kemudian diserang oleh komunisme, ya, Rusia dan lain-lain dengan kekuatan Allied sekutu yang dipimpin oleh Amerika, Inggris dan lain-lain menyerang Jerman. Nah, di Indonesia, di Asia Pasifik, perang terjadi, Perang Dunia itu. Kemudian Indonesia yang semula dijajah oleh Belandanya dikalahkan oleh Jepang. Kemudian begitu Jepang berperang melawan sekutu, saat itu sudah mulai sekutu Amerika sudah mulai menguasai Pasifik. Ya. Setelah serangan Pearl Harbor, dia menguasai Pasifik, dan kemudian mereka juga sudah mau menang dengan adanya serangan bom atom, atomic bomb di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, saat itu Belanda Jepang mulai menarik hati orang Indonesia supaya ikut berperang melawan Allied, melawan Amerika, ya. Sehingga akhirnya dia bilang, udah, saya akan kasih kemerdekaan nantinya. Waktu itu pemimpin Indonesia namanya Soekarno itu ditawari untuk mempersiapkan persiapan kemerdekaan. Jadi ini sebetulnya memberikan angin, ya, janji, Betul, ya. Ya, harapan, hope kepada Indonesia, kamu akan independen. Saya akan rilis kamu, ya. Tapi sebetulnya itu dia mau membuat supaya Indonesia tidak boleh lari. Dia ikut perang dengan Amerika. Nah, sehingga waktu itu disiapkan ada namanya Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dalam rapat BPUPKI, kalau saya tidak salah bulan Maret tahun 1945, ya, atas persetujuan dari pemimpin Jepang yang ada di Indonesia, mengatakan silakan kalian persiapkan kemerdekaan itu. Nah, pemimpin-pemimpin Indonesia berkumpul rapat, mereka bertanya, apa dasar negara kita nanti kalau sudah kita bangun? Kalau nanti kita merdeka nama Indonesia, dasarnya apa? Ideologinya apa? Karena setiap negara harus punya ideologi, punya dasar. Ya, dan kemudian dalam perdebatan akhirnya 1 Juni
1945, Soekarno, Presiden pertama Indonesia, dalam satu pidatonya menyampaikan 5 principle itu. Ya, dan kemudian itu ada terjadi perdebatan, tapi kemudian akhirnya disetujui, disepakati, dan dimasukkan ke dalam constitution. Karena setiap negara harus punya konstitusi, constitutions, undang-undang dasar. Nah, akhirnya dibuatlah Undang-Undang Dasar 1945, dan di bagian awal namanya preamble, ya, bagian pembukaan, itu diantaranya di alinea keempat, paragraf 4, itu ada konsep tentang 5 principle yang disebutkan oleh Soekarno dalam rapat 1 Juni 1945, 5 principle. Sehingga akhirnya tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, kenapa nih Pancasila ini perlu sebagai dasar negara, dan kenapa poinnya 5 itu? Karena semua founding father Indonesia ini, mereka semua sepakat bahwa kita ini diverse country. Kita ini bukan homogeneous country. Betul. Satu negara yang hanya terdiri dari satu suku atau satu ras. Coba lihat negara-negara di negara kecil seperti negara-negara Pasifik, ya. Betul. Itu hanya homogen. Dia hanya satu suku saja, satu agama, satu bahasa. Tapi Indonesia ini negara yang sangat luas, 17.000 pulau, ya, hanya 6.000 yang terisi, 11.000-nya kosong. Mbak Tina nanti satu saat belilah satu pulau. Amin. Sama Mas Bayu. Ya, boleh banget, ya. Kita beli nanti. Tapi jangan pulau yang berhantu, ya. Jangan dong. Nah, kemudian kita harus punya dasar yang bisa mempersatukan semua perbedaan ini. Betul sekali. Beda agama, beda suku, beda budayaan, bahasa, keturunan ras tadi macam-macam, ya. Karena kita dijajah oleh Belanda, Portugis, Inggris, banyak yang kawin campur, ada juga yang masih tinggal. Betul. Nah, ini tapi mereka menjadi orang Indonesia. Maka kita harus memiliki konsep dasar negara yang bisa mempersatukan semua perbedaan ini. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Kita diverse but we are in one unity. Betul. Nah, itu akhirnya lahirlah itu konsep itu. Nah, ini konsep ini menjadi konsep, kalau ibarat rumah, dia menjadi pondasi. Jadi gitu Mbak Tina, ya. Jadi Indonesia adalah negara yang sangat diverse, sangat beragam. Saya sudah sampaikan tadi. Tapi keberagaman ini merupakan diversity, itu merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Bayangkan, Mbak Tina sudah makan rendang kan? Betul, sudah. Itu asli dari Padang kan? Sudah pernah mungkin makan pempek ya? Sudah, enak Itu sekali. dari Palembang. Ya. Ayam Kemudian gorengnya dari mana, Pak? Hah? Ayam gorengnya dari mana ya? ayam gorengnya dari Kalimantan. Oke. Dari Kalimantan ya? Ya, dari teman saya namanya Pak Jack. Oke. Ya, dari Kalimantan, katanya paling enak tuh, Kalimantan Barat tuh. Kemudian ada juga rawon kan? Rawon ya. Dari Jawa ya. Enak Ada sekali. gado-gado dari Jakarta. Iya. Jadi beragam, di semua daerah memiliki makanan tradisional masing-masing. Betul. Itu kekayaan. Mbak Tina belum mungkin, saya yakin tahu. Kita pakai batik. Batik pun beragam-beragam. Betul, betul. Ada sekali. batik dari Papua, ada batik dari Jawa, ada batik Kalimantan, ada batik Sumatera. Betul, Pak. Mbak Tina juga kalau ikut kegiatan istri saya, Dewan Kerajinan Indonesia, Kerajaan Indonesia itu luar biasa, ya. Yang seni membuat patung di mana? Di Bali, patung di Papua beda lagi. Kemudian pakaian tradisional kalau datang ke acara kawinan, Iya. kalau
yang dari Aceh, bagus dia itu ya, Betul dengan sekali. macam-macam, kemudian Padang, kemudian Jawa dan pakaiannya, Bali dan pakaian yang berbeda-beda semua. Betul sekali. Semua Ya. tradisi beda ya. Belum lagi lihat rumah-rumahnya toh di Taman Mini, kemudian juga makanan sudah, pakaian sudah, rumah sudah, tari juga beda-beda ya. Tari di Aceh, tari di Padang, tari di Jawa, tari di Bali, juga itu semua kekayaan luar biasa. Betul. Tapi kekayaan ini, perbedaan-perbedaan ini memang merupakan kekayaan, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan potensi konflik. Betul. Konflik kenapa? Karena saya orang dari daerah ini, kamu dari daerah itu. Saya tradisi saya begini, kamu tradisinya begitu. Kalau tidak diatur, ini akan menjadi konflik, bukan menjadi kekayaan. Dia akan konflik satu sama lain. Iya. Dia membanggakan daerahnya masing-masing, atau tradisinya mungkin dilecehkan sama yang lain. Betul. Enggak Ya. respect. Nggak respect sama yang lain, bahkan bukan hanya nggak respect, tapi menghina mungkin, dianggap tradisi yang lain. Nah, itu disatukan dengan konsep Pancasila tadi. Jangan ribut, jangan pecah, jangan konflik. Kita bersatu dalam satu Indonesia. Kita percaya kepada Tuhan. Kita harus berbuat baik dengan sesama manusia. Kalau ada masalah, mari kita bicarakan, musyawarahkan, demokrasi. Dan kita harus adil antar kita semua, tanpa melihat kamu dari suku mana, agama mana, ras mana, keturunan apa. Kita semua bersatu dalam satu bangsa. Nah, itulah gunanya konsep atau dasar ideologi falsafah pandangan hidup bangsa yang bernama Pancasila, yang membuat bangsa yang berbeda ini bisa tetap bersatu dalam satu kesatuan. Gitu. Iya, luar biasa. Saya Hmm. makasih banyak ya Pak sudah diundang saya di sini dan saya bisa belajar sebanyak ini hari ini. Terima kasih juga sudah bikin saya mengerti Pancasila dan fakta-fakta banyak yang lain. Mbak Tina udah jalan-jalan kan kemana-mana di Asia ya? Kemana aja udah? Saya kemana-mana. Ke Bali pasti sudah, ke Bandung, ke Yogyakarta. Yogyakarta itu luar biasa. Ke Borobudur, ke Solo, ke Semarang. Melihat tidak ada perbedaan-perbedaan makanan, tradisi, Oh, pakaian, pasti. tarian, Semua. ya tak? Ya, semua beda-beda. Apalagi bahasanya, itu yang aku paling kaget soalnya. Saya tanya Bayu, kamu ngerti nggak mereka ngomong apa? Tapi dia bilang ya emang enggak. Awal-awalnya ya, saya masih bingung. Soalnya kayak aku bahasanya beda banget. Terus dia bilang ya emang, Kak saya nggak ngerti juga. Masih banyak belum daerah yang belum dieksplor kan? Pasti masih Kemana banyak aja yang sekali. belum? Yang bucket list saya adalah ke Papua, Terus ke Raja Ampat, ke Pulau Komodo, Maluku belum? Maluku belum juga. Sulawesi sudah belum? Sudah, Sulawesi sudah. Sumatera sudah? Sumatera belum juga. Kalau sudah Masih banyak sekali kalau yang mau belum. explore semuanya akan jauh lebih banyak lagi keberagaman Indonesia. Pasti. Ya. Ya. Iya, tapi Mbak Tina sudah melihat keberagaman itu, bertanya nggak dalam hati, kenapa nih kok bisa hidup mereka yang beragam-beragam ini bisa menjadi satu? Betul, itu yang saya bilang selalu, kayak kok bagaimana orang Indonesia bisa sebaik ini dan bisa sedivers ini tapi tetap respect each other, walaupun soalnya ya kan aku dari Eropa aslinya. Terus kalau di Eropa misalnya ada orang masih ya sampai sekarang orang Muslim, semua kaget. Di sini doesn't matter the skin color, ini rata-rata rasismenya Yep. jauh lebih rendah dari Eropa. Iya. Orangnya tahu lebih baik, lebih kalem, enggak stres sebanyak soal kayak orang Di Romania sendiri ada berapa
berapa suku, ethnical groups? 4. Hanya 4. Soalnya tapi mirip-mirip semua. What is it? How many languages? 1, Romania. Sini banyak. Ada local language? Enggak ada, Romania it's a local language in a small country. Mudah. Ya pasti. Mudah mempersatukan. Tapi Indonesia sebesar ini, yang saya sampaikan tadi, dia ada 3 time zone. Barat, West, Tengah, Central, dan kemudian ada Eastern Indonesia dengan waktu yang berbeda, 1 jam, ya. Betul Pak. 17.000 pulau. Ya. Negara dengan nomor 4 terbesar populasinya dari dunia setelah China, India, US gitu. Tidak mudah menyatukan negara ini. Betul. Dasar negara itu yang menyatukan kita. Romania dengan 4 suku dan 1 bahasa mungkin lebih mudah. Pasti lebih mudah. Dan mungkin Bapak Tito bisa pikir ini soalnya seorang menteri juga ya, dan saya bilang kayak wah gitu, kayak pasti jobnya susah sekali. Bagaimana bisa pikir konsep-konsep yang bisa bagus buat orang sebanyak ini yang tinggal di Indonesia. Ya itu Mbak Tina, jadi memang harus semua bersama-sama menjaga persatuan-kesatuan ini. Perbedaan itu adalah kekayaan bagi kita, ya. Tapi jangan sampai kita menjadi pecah. Nah, Mbak Tina sebagai orang Indonesia harus paham tentang konsep itu. Betul. Dan kemudian bisa menyatu ke dalam kehidupan bangsa Indonesia, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila itu. Baik Pak. Iya. Saya janji sama Bapak kalau next time we meet aku udah jago Pancasila. Iya. Boleh. Dan nanti saya kalau udah mungkin lebih besar, saya mau mulai ajarin dia juga dari muda ya. Penting belajar. Sangat penting generasi muda harus belajar banyak tentang itu, karena konsep itulah, Pancasila itulah yang membuat kita bisa menjadi bersatu dalam keberagaman yang kaya seperti ini. Betul sekali Bapak. Nah, jadi terima kasih banyak ya Bapak sudah dikasih waktunya, sudah diundang kita sekeluarga hari ini di sini di rumah Bapak, dan semoga kita bisa ketemu lagi, berkolaborasi lagi buat YouTube. Insya Allah. Amin Pak. Ya, dan saya juga terima kasih karena Mbak Tina sangat mempromosikan Indonesia, dan sangat Indonesia dari orang Indonesia, tapi akan menjadi lebih Indonesia lagi ketika paham tentang sejarah dan dasar-dasar negara Indonesia. Mudah-mudahan menjadi orang Indonesia yang baik nanti ya. Amin. Seharusnya sih begitu aku pengen. Oke Pak. Jadi kalau suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan loncengnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.